Karena Kain mengalihkan perhatiannya ke Hank, Claude memanfaatkan itu, membuat sebuah lubang di dadanya, dan Hank menambah serangannya, meledakkan bagian atas Kain. Tapi itu tidak cukup. Kain yang seorang mutan vampir masih bisa hidup lagi dan memberikan sebuah dejavu ke Hank dengan menembak Sal tepat di depan matanya. Hal itu memberikan luka batin yang sangat dalam ke Hank, membuatnya hilang kendali dan berubah ke bentuk asli mutannya, yaitu Gleipnir, serigala raksasa, salah satu anak Loki dalam mitologi Nordik. Kemudian Hank pergi dari sana dan menyebabkan kehancuran di sepanjang jalur yang ia lewati. Setelah kejadian itu, Kain mendirikan Patria baru bersama orang-orang yang tidak puas dengan perang yang berakhir tiba-tiba dan berhasil menarik kota di sekitarnya untuk bergabung. Sedangkan Hank, dia menghilang. Karena Hank tidak ada, Sal pun kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Sal melihat pasukan Claude dan Liza yang sedang membahas mutan di desa mereka. Penasaran apa yang terjadi, Sal pun memutuskan untuk ikut bersama pasukan Claude. Dan atas saran dari Liza, Claude mengizinkannya. Setelah menelusuri hutan, mereka semua terkejut saat melihat mutan yang ada di depan mereka, yaitu William yang pernah mati dibunuh Hank. Sal benar-benar terkejut melihat ayahnya bangkit kembali sebagai Undead Dragon. Karena mutan itu kabur, mereka pun mulai menyusun ulang rencana dan menyerangnya di malam hari, membuat naga itu kewalahan lalu menjeratnya. Tapi sang naga berhasil meloloskan diri dan terbang ke arah desa. Melihat itu, Sal dan Liza menyuruh orang-orang desa segera evakuasi, tapi mereka tidak mendengarkan sampai akhirnya naga yang sempat ditembak jatuh Claude tiba di sana, membuat semua orang panik ketakutan. Tidak ingin ayahnya merusak yang ayahnya cintai lebih dari ini, dengan berat hati Sal membunuh sang naga dengan tangannya sendiri. Sal pun menangis karena harus melihat kematian ayahnya sekali lagi. Beralih scene, Sal tidak sengaja melihat Tris mutan siren bernyanyi ketika sedang menikmati pemandangan pantai. Kagum dengan suara indah Tris, Sal pun mengamatinya sampai Charles datang. Dia adalah pianisnya Tris. Saat jadi biduan di bar, Tris menghentikan Charles yang menakuti Sal dan mengajak Sal berbincang-bincang dengan mereka. Mengetahui Tris sedih karena tidak ada yang mau mendengarnya bernyanyi lagi, Sal pun memutuskan untuk datang setiap hari, membuat Tris senang. Sampai warga kota melukai Charles. Tris yang melihat Charles datang dengan penuh luka membuat semua orang di kota tertidur dengan kekuatan mutannya. Claude dan Liza yang menyadari penyebab seluruh orang tertidur adalah ulah mutan, mereka pun mencarinya dan bersiap menembak sesaat menemukannya. Tapi semua anggota Claude dibuat tertidur setelah mendengar nyanyian Tris, kecuali Claude. Dia berusaha tetap sadar dengan melukai dirinya sendiri. Dan Claude berhasil menembak Tris ketika dia lengah saat Sal memintanya berhenti nyanyi. Tris yang terluka kabur ke bar milik Charles yang hangus terbakar warga. Setelah Sal datang, mereka saling memahami satu sama lain, membuat Tris luluh dan mau menyanyikan sebuah lagu tanpa kekuatan untuk Sal. Tapi seketika itu juga pasukan Claude datang dan menembak Tris, membuat Tris sekarat. Di sisa-sisa hidupnya, Sal menghentikan Claude yang ingin mengakhiri Tris dan membiarkannya bernyanyi. Mereka pun mendengarkan lagu indah Tris di saat-saat terakhirnya. Lalu Tris mati dalam pelukan Sal. Setelah kejadian di pesta, Hank mengalami trauma berat hingga dia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Hank terhuyung-huyung di salju. Tak sengaja bertemu Roy, seorang mutan werewolf berjenis Gram. Roy menghajar Hank habis-habisan, tapi Hank berhasil kabur menggunakan bom yang menghalangi pandangan Roy. Menggunakan penciumannya, Roy bisa menemukan Hank dan kembali menghajarnya. Roy menantang Hank untuk melawannya dalam wujud mutan, tapi karena Hank menolak dan matahari menunjukkan sinarnya, Roy membiarkan Hank istirahat. Kemudian di malam hari, Hank tersadar setelah mendapat mimpi buruk.
dan Roy kembali menghajarnya, menyuruh Hank melawannya dengan kekuatan penuh. Tapi Hank lagi-lagi menolak. Roy berniat untuk membunuhnya, tapi di saat-saat kritis, Hank kehilangan kendali tubuhnya dan berubah jadi mutan, menyerang Roy secara babi buta. Sampai cairan merah dari Roy membuatnya teringat dengan tragedi di pesta waktu itu, membuat Hank kembali jadi manusia. Roy yang melihat Hank menjadi hampa membuatnya kesal karena kapten yang dulu sangat ia hormati sekarang menjadi lemah. Roy pun bersiap mengakhirinya, tapi tiba-tiba Sal bersama pasukan Claude yang dipimpin oleh Geralt datang menyerang Roy dan tak sengaja menjatuhkan Hank ke tebing. Setelah Hank sadar, dia sudah ada di goa bersama Sal yang merawatnya, membuat Hank terkejut karena mengira Sal sudah mati sejak kejadian di pestanya Kane. Lalu Sal menceritakan semua yang terjadi, termasuk membunuh ayahnya yang bangkit kembali, dan berterima kasih karena ia sudah mengerti apa yang jadi alasan Hank membunuh rekannya sendiri. Melihat Hank putus asa karena beratnya beban yang ia tanggung, sampai meminta Sal membunuhnya, membuat Sal tak bisa berkata-kata dan hanya menangis. Hank meminta Sal melupakan hal ini dan memintanya menunggu selagi ia pergi menyelesaikan urusan dengan Roy. Hank melihat Roy yang terluka parah setelah dikepung pasukan Claude, kemudian memprovokasinya, membuat Roy ingin menyerang Hank. Saat Roy maju, Hank bersiap meledakkan diri bersama Roy sambil mengingat kenangan mereka di masa lalu. Tapi tiba-tiba Sal datang membantu Hank dan memberikan jawaban dari permintaannya tadi. Ia berjanji kalau ia sendiri yang akan membunuh Hank di saat Hank mulai kehilangan kesadaran. Perkataan Sal menyadarkan Hank dan mengembalikan keberaniannya untuk menggunakan kekuatan mutan melawan Roy. Dua werewolf yang selalu maju bersama saat perang kini saling bertarung. Di sini bukan cuma pertarungan yang ditonjolkan, tapi emosi yang Roy dan Hank rasakan juga membuat Claude mengurungkan niatnya untuk membunuh Hank, membiarkan Hank menyelesaikan urusannya dengan Roy. Pertarungan mereka berakhir dengan lubang di dada Roy. Di saat-saat terakhir, Roy senang karena bisa melihat kaptennya yang percaya diri seperti dulu. Kemudian Hank membunuhnya. Karena Sal ingin mengingat mereka, Hank pun memberitahunya jika Roy mudah bergaul dan Sal bisa akrab dengannya. Setelah itu, Hank yang ditangkap batal diinterogasi karena Claude mendapat perintah baru untuk membantu perebutan benteng New Patria. Kemudian, Claude membawa Hank dan Sal ikut bersama mereka menjalankan misi perebutan benteng yang dipimpin oleh Kolonel Martin Wall. Mengikuti saran dari Hank, mereka melakukan strategi penyerangan malam untuk menangani Miles Sang Centaur yang ahli dalam memanah dan kavaleri. Dengan rencana itu, mereka berhasil melumpuhkan Miles, tapi hanya sesaat karena kemampuan regenerasi supernya di luar perkiraan Hank. Setelah pulih, Miles kembali ke benteng. Beberapa hari setelah melakukan persiapan, Martin Wall memulai serangannya. Sejak dimulainya peperangan, Hank tidak melihat keberadaan Miles, membuatnya penasaran. Sampai sore hari, tiba-tiba Miles muncul sambil melakukan serangan kejutan dan berhasil membunuh banyak orang di sana. Setelah berlarian ke sana kemari membunuh orang-orang, Miles terkena jebakan dan Hank meledakkan sebagian tubuhnya. Tapi Miles berhasil meregenerasinya lagi. Melihat Miles yang sudah kehilangan jati dirinya, Hank pun melawannya dengan kekuatan penuh. Setelah berhasil melumpuhkan Miles, Hank memberikan sinyal. Kemudian para tentara menembakkan meriamnya dan menghancurkan sebagian tubuh Miles. Tapi ya lagi-lagi Miles bisa meregenerasi dirinya. Bangga dengan kemampuan pemulihan supernya, Miles menyombongkan diri di depan Hank sampai ia terkena efek racun dari Hydra, salah satu mutan yang sudah mati. Racun itu bisa membusukkan tubuh siapapun yang terkena efeknya sampai hancur lebur. Meski Miles memiliki regenerasi super, tapi tidak sebanding dengan racun Hydra yang lebih cepat menghancurkan tubuhnya. Lalu Miles pun mengucapkan salam perpisahan ke Hank dan Hank menembaknya. Kemudian Kain melakukan serangan dadakan di lokasi Martin, membunuh semua pasukan dan membuat Martin yang curang merasakan
racun Hydranya sendiri, yang membuatnya meleleh dengan penuh rasa sakit. Melihat Kain tepat ada di depannya, Claude pun langsung menyerangnya. Tapi naas, ia kalah dan hampir dipengaruhi darah vampir. Tapi beruntung, Hank tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kemudian Hank pun bertarung melawan Kain, tapi serangan Hank tidak berarti sama sekali bagi Kain. Karena Kain seperti hantu dan dia juga bisa membuat cloning, membuat Hank kewalahan dan terluka parah. Saat Hank hampir menyerah, Hank bangkit kembali setelah mengingat kata-kata Shal untuk terus hidup dan mendapat pelukan Shal. Kemesraan Hank membuat Kain emosi, mengingat masa lalu dan menyerang mereka. Tapi Hank berhasil menangkis Kain dan mampu melawan balik dengan kekuatan barunya, yaitu aura mutan, dan Hank menghajar Kain sampai babak belur. Tapi karena benteng berhasil direbut, Kain memutuskan pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Kain berhasil merebut Patria Selatan karena benteng hanyalah peralihannya, membuat Patria Utara ketar-ketir sampai mereka menyatakan keadaan darurat. Kemudian Hank melanjutkan perjalanannya bersama Shal setelah Claude membebaskan mereka. Tamat.